Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan setiap keadaan dan kondisi kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan. Dari kirim jemaat nomor 427, kusuka menuturkan, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada hari ini adalah bersaksilah. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan teguran atau nasihat kepada orang lain tentu bukan merupakan hal yang mudah, apalagi jika nasihat atau teguran itu harus disampaikan kepada orang jauh lebih tua daripada diri kita. Ini membuat yang kita nasihati itu merasa kecil hatinya, merasa dilecehkan, bahwa ada yang lebih muda
yang menasihatinya. Hal demikian cukup beralasan, sebab nasihat atau teguran seringkali tidak diterima dengan baik oleh orang yang dinasihati atau ditegur. Terkadang mereka menjadi sakit hati, sekalipun hal tersebut dikemukakan dengan maksud yang baik dan tujuan yang baik. Tak jarang sidang jemaat Tuhan, orang dinasihati atau ditegur justru kemudian berbalik memusuhi mereka yang menasihati dan menegur mereka. Kita dianggap jadi musuh karena kita menasihati dia. Yeremia adalah seorang muda yang diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nasihat dan teguran kepada bangsa Yehuda. Sebagai seorang yang masih muda Yeremianya dan belum berpengalaman serta tidak pintar bicara, tidak pandai bicara, belum ada pengalamannya, Yeremia pun mengalami rasa takut dan gentar. Dia merasa takut dan merasa tidak mampu untuk menyampaikan kabar baik itu. Namun di tengah keraguan dan ketakutan itu, Allah yang telah memilihnya menyatakan penyertaannya kepada Yeremia dan juga memberikan kekuatan kepadanya, yang kekuatan daripada Allah. Yeremia dikuatkan agar tidak gentar menghadapi bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah lain buatan tangan mereka sendiri. Yeremia hendak terus menyampaikan suara Allah walaupun tidak ada yang mendengarkannya, atau semua orang menganggap dia rendah, atau semua orang Yehuda menganggap dia tidak penting. Dia harus terus bernubuat. Dia terus tidak bosan-bosannya bernubuat, walaupun ia juga dibuang ke tempat perbudakan. Ia hendaknya terus bersaksi sekalipun nyawanya terancam sama Tuhan. Dia tidak takut, walaupun dia sering diancam mau dibunuh atau dibuang. Keraguan dan ketakutan seringkali menguasai kehidupan kita sedang jemaat Tuhan seperti Yeremia saat harus menyuarakan kebenaran dari Allah. Namun seperti Allah memilih dan mengutus Yeremia, ia yang juga telah memilih dan mengutus kita pasti memperlengkapi kita untuk tugas yang mulia ini. Amin, sedang jemaat Tuhan. Karena itu mari kita pun harus teguh untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta mengajak segenap umat manusia untuk hidup sejalan dengan kehendak Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan menghukum kita seperti bangsa Yehuda kalau kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Tuhan akan menghukum kita kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum kita kalau kita tidak sejalan dengan Allah dan tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita. Terkadang ini yang tidak kita tahu sedang jemaat Tuhan. Bersaksilah agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kesaksian kita itu kesaksian yang daripada Tuhan, yang membawa damai sejahtera, membawa berkat untuk orang yang mendengarkan kesaksian kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan agar orang yang mendengarkan kabar baik diselamatkan. Saya percaya sedang jemaat Tuhan pasti mau bersaksi untuk Tuhan. Amin. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita amanat agung itu, menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, agar gereja-gereja Tuhan berdiri seluruh dunia ini, agar begitu banyak orang yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira percaya sedang jemaat Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan selama panjang hidupnya di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang begitu menyentuh hati kami.
agar kami Tuhan selalu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau hanya sebagai formalitas untuk mengikuti ibadah, tetapi kami mau menjadi saksi Tuhan di setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga, lingkungan, dan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita